Perkenalkan nama saya Didi Gunawan Tamtomo. Saya pengajar di Fakultas Kedokteran UNS. Kedudukan saya atau jabatan saya adalah guru besar, dokter, sarjana, magister kesehatan, dan magister manajemen juga. Saya ahli anatomi, dan yang terakhir saya juga ahli tentang kedokteran keluarga layanan primer, itu spesialis. Ya, saya meneliti tentang keroan, merupakan disertasi saya S3 itu. Ya, karena saya melihat bahwa upaya mencari pengobatan ini di masyarakat kita masih sangat luas, masih banyak dipergunakan. Dan nyatanya statement dari mereka juga mengatakan bahwa ini sangat bermanfaat dan membantu. Maka waktu itu saya ingin meneliti, memberikan dasar ilmiah untuk memberikan keyakinan atau keamanan pengobatan ini bagi masyarakat. Ya, ketertarikan saya memang karena ini masih dipergunakan oleh banyak di masyarakat kita. Saya akan memberikan dasar-dasar, paling tidak dasar ilmiah sedikit, ya, supaya ada nanti memberikan keyakinan dan tidak keraguan-raguan oleh penggunanya masyarakat. Itu dasar pertama. Jadi membantu masyarakat, karena pengobatan ini kan murah, mudah, manjur, mesra. Kalau saya, ya, buku saya juga bilang keajaiban kerian, murah, mudah, manjur, mesra. Ya, jadi memang di masyarakat keroan itu untuk pengobatan masuk angin. Sebetulnya kalau di istilah kedokteran, masuk angin itu tidak ada. Tetapi di kedokteran timur nyatanya ada. Di Ayurveda ada, di kedokteran Cina ada, itu ada. Jadi keadaan tertentu seperti kembung, sebah, badannya linu-linu, agak gemeter, keringat dingin. Nah, ini dikatakan masuk angin kalau orang Jawa. Jadi kalau saya bilang mungkin orang ini kalau menurut kedokteran tidak sehat tapi belum sakit. Ya, not sick, not well. Nah, itu bisa disebabkan macam-macam. Terlalu lelah, terlambat makan, dan lain sebagainya. Nah, dengan dikeroki apa anginnya keluar? Itu memang tidak bisa dibuktikan, tapi nyatanya dengan dikeroki dengan cara yang benar, ya, kalau saya bilang, pada tempat-tempat tertentu, kalau kita kerok itu, orang yang dikerok itu nanti sendawa. Nah, itu kalau dikatakan anginnya keluar bisa toh, sendawa, gelegean. Kalau dikeroki di punggung, di dekat entong-entong itu, ya, gelegean orang. Kemudian kalau diteruskan sampai ke bawah lagi, biasanya orang yang dikeroki kentut. Ya, karena pengalaman saya juga gini, yang dikeroki orang-orang lain juga saya tanya demikian. Nah, itu kan keluar anginnya, kalau mau dibilang keluar. Nah, itu. Kalau dasar ilmiahnya nanti akan saya terangkan, ini saya meneliti berdasarkan ilmiah. Dengan penelitian biomolekuler. Ya, jadi pertama kali gini, ini penelitian disertasi itu harus tajam, harus lengkap. Ya, pertama saya survei dulu ke masyarakat. Banyak enggak yang menggunakan keroan?
Ternyata kalau di Solo saja 80-90% orang ngerti tentang qiraat. 80%-nya menggunakan qiraat di dalam keluarga dan dikatakan manjur ya untuk keadaan-keadaan yang tadi saya terangkan manjur. Itu penelitian saya pertama. Kemudian penelitian kedua itu saya lakukan biopsi. Biopsi itu begini, orang-orang kan bilang kalau dikeroi itu pembuluh darahnya pecah, ya. Itu saya dikeroi sendiri, saya kerok di sini, kemudian kulit saya oleh dokter waktu itu dokter kulit diambil sedikit yang namanya dibiopsi. Ya, jaringan yang diambil itu kemudian kita periksa di patologi anatomi, pakai mikroskop patologi anatomi. Ternyata nggak ada yang pecah. Pembuluh darah kecil-kecil di sekitar itu nggak ada yang pecah. Cuma memang melebar. Nah ini sudah sebetulnya kalau penelitian S2 cukup ini. Melebar itu saja kan berarti sirkulasi oksigennya menjadi sangat lancar. Jadi oksigenasinya menjadi lancar. Ini baru dari segi itu saja. Tapi tidak sampai di situ. Penelitian saya yang ketiga, tingkat yang ketiga, biomolekuler. Biomolekuler itu ini yang sulit, yang saya cari karena tidak ada referensi. Pembimbing-pembimbing saya juga bingung. Ya kenapa reaksi yang terjadi? Yo ini lama ini prosesnya kita cari. Nah, ternyata biomolekuler begini. Reaksi tubuh apa yang terjadi di tubuh, zat-zat enzim apa yang keluar pada waktu dikeroi. Nah, itu yang saya cari. Ya. Jadi di dalam tubuh, di kulit ini banyak terdapat yang namanya jaringan atau sel-sel keratinosit. Keratinosit itu mengandung suatu prohormon yang disebut POMC. POMC ini kalau dirangsang dengan dikeroi, dengan sentuhan, menjadi hormon endorfin. Ya, dan bukan hanya itu saja. Pembuluh darah kecil-kecil di bawahnya juga bagian yang paling dalam dari pembuluh darah itu namanya endotel. Endotel ini dengan dirangsang itu mengeluarkan endorfin juga. Jadi dengan dikeroi itu tubuh endorfinnya akan naik tinggi sekali. Ya, endorfin itu endomorfin. Morfin yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, ini sebetulnya seperti meditasi segala latihan gerak-gerak tertentu itu juga mengeluarkan endorfin. Kalau orang mau telaten dengan itu saja, bisa mengurangi mungkin ketergantungan obat-obatan juga. Tinggi naiknya, enggak sembarangan. Jadi ada dua rombongan yang saya teliti, yang satu dikeroi, yang satu tidak. 19 jumlahnya waktu itu ya, 19. Sebelum keroan kita ambil darahnya. Yang satu dikeroi, yang satu tidak. Sesudah selesai dikeroi, diambil darahnya lagi. Kita bandingkan. Ternyata yang dikeroi itu endorfinnya sangat tinggi. Nah, endorfin ini suatu hormon yang menyebabkan kita merasa nyaman, nyeri-nyeri hilang, seger, gembira, euforia lah. Dengan dikeroi maka orang-orang itu yang lemes, ngelogro, begitu dikeroi seger lagi. Banyak saya baca di WA itu yang aku nek bar dikeroi kaya dicas. Itu banyak sudah sebetulnya. Ya, itu satu hormon. Satu lagi saya periksa yang namanya prostaglandin. Prostaglandin itu suatu zat yang menyebabkan nyeri-nyeri tubuh otot. Nyeri kepala, nyeri otot, nyeri haid juga karena prostaglandin.
Dengan dikeroi prostaglandinnya turun. Jadi kan bukti ilmiah, atau mau disangkal, siapa yang nyangkal ini sudah. Ya, kemudian saya periksa lagi, satu parameter lagi. Namanya interleukin. Interleukin itu tanda dari peradangan. Jadi peradangan atau inflamasi itu kalau orang terjadi peradangan justru akan mengusir atau mematikan kuman-kuman. Nah, pada keroan interleukinnya naik tapi sedikit. Karena kalau naik berbahaya. Seperti pada COVID ini kalau interleukinnya naik tinggi itu badai sitokin itu. Pada keroan naik tapi sedikit. Ini cocok ini. Ya, dinaikkan tapi sedikit. Itu sudah saya teliti tahun 2002 itu. Ya. Kemudian ada zat lain yang kita sebut komplement. Itu saya periksa tidak berpengaruh. Artinya keroan tidak akan menyebabkan alergi. Kalau orang alergi sampai bintul-bintul itu memang keadaan kulitnya. Nah, jadi saya teliti sampai ke situ. Nah, mau dikatakan tidak ilmiah bagaimana? Ya, pernah saya disanggah lah ini apa ilmiah dulu penelitian biomolekuler. Kalau apa ada lain? Iya, saya disertasi itu yang bimbing profesor bidang imunologi, profesor bidang patologi anatomi, profesor bidang biomolekuler. Ini kan sudah peer review, ya katanya mereka lah belum ada peer review lah ini disertasi. Kemudian waktu ujian saya diuji orang 11 loh, profesor 11 loh. Kemudian waktu saya lakukan publikasi, jadi kan sekarang kan harus publikasi. Dulu ya publikasi kalau untuk menjadi profesor, itu di-review lagi. Ya, ini kan sebetulnya sudah suatu menguatkan, paling tidak bahwa ini tidak berbahaya dan berguna bagi masyarakat. Gini, keroan ini kan tradisional. Zaman dulu orang belum ngerti titik-titik tertentu. Tapi titik-titik ini ada. Ya, titik kalau menurut dari kedokteran timur ada titik akupuntur. Tetapi dari segi anatomi itu juga ada titik-titik yang menghubungkan saraf yang keluar tubuh dengan organ-organ di dalam. Ya, jadi saraf tepi itu saraf yang keluar dari medula spinalis. Medula spinalis itu saraf tulang belakang. Itu dari situ keluar saraf. Saraf itu tapi tidak keluar ke kulit saja. Ada yang ke kulit namanya dermatom. Ya, tapi saraf itu di dalam juga pada pada titiknya saraf itu dia ada yang di situ, ada komponen yang menuju ke alat-alat dalam. Jadi pada waktu di titik itu tergerak, kita ngeroknya kan di kulit, tapi yang di dalam juga terangsang menyebabkan organ-organnya terkena. Jadi seperti tadi, kalau pada daerah punggung, daerah entong-entong itu luarnya itu dikeroki. Itu kan saraf yang di dalam itu menuju ke lambung. Ya, namanya saraf otonom. Ya, itu menuju ke lambung, mau ke GGN. Ya, kalau ke bawah lagi pada titik tertentu, itu titik di luar, tapi dia juga masuk ke daerah usus besar. Maka iso ngentut. Nah, ya, jadi maka nanti saya baru membimbing mahasiswa S3. Tapi dia bukan keroan, bekam untuk nyeri haid. Ini baru saya bimbing. Yaitu dasarnya nanti molekulernya, reaksinya seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi sarafnya ya seperti saraf ini. Saraf yang di bagian punggung bawah itu menujunya ke kandungan. Nah, belum jadi ini, baru saya bimbing. Ya, dan saya memang kalau di UNS, di S3, bagian-bagian yang
seperti tradisional itu yang bimbing saya. Saat ini saya bimbing satu mahasiswa untuk pekam, yang satu meneliti tentang jinten hitam. Tapi dia karena spesialis THT untuk stomatitis itu radang mukosa di mulut yang disebabkan karena kemoterapi. Ya, karena dia THT pakainya itu baru saya bimbing. Ya, terus saya bimbing lagi pernah tentang jamur tiram putih. Pernah saya bimbing. Ya, ini sekarang teknik keroannya ya. Maka ini teknik keroan ini juga sebetulnya sudah dilakukan nenek moyang kita, tapi mungkin kurang benar. Maka keroan yang bagus itu di punggung, itu kan ada yang otot yang menonjol itu turun ke bawah. Ini tulang punggung, di pinggirnya ada yang menonjol ke bawah. Ini tempat titik-titik akupuntur itu. Banyak sekali titik akupuntur di situ. Ini kalau kita hubungkan dengan akupuntur. Tapi kalau tadi dengan yang dari anatomi itu di situ tempat motor neuron berasal, itu ganglia namanya paravertebralis itu di situ. Nah itu dikerok, turun satu, dua, dari atas ke bawah. Itu banyak titik-titiknya di situ yang menghubungkan ke alat dalam dan merupakan titik akupuntur juga. Kemudian sesudah itu kita kerok miring, sejajar dengan ini tulang rusuk itu miring. Ya ini tadi yang saya katakan, syaraf yang keluar dari tulang punggung itu jalannya berada sejajar dengan. Nah itu kalau kita kerok itu berhubungan dengan saraf yang di dalam ganglion paravertebral itu kan bagian dalam. Ya, kita rangsang di luar. Ini tadi ini ya. Ini saraf, ini tulang belakang. Ini di sini daerah tertentu ini berhubungan dengan ini organ-organ semua. Ya, ini salah satu yang otonom ke organ, ada yang ke kulit tadi. Pangkalnya padel. Jadi kan mempengaruhi ini ya loh. Ini dasarnya. Saya orang-orang loh lah kok iso. Nah, ya. Ini sarafnya yang dari tulang belakang sampai titik tertentu yang di dalam berhubungan dengan paru-paru, lever, ini kandungan, ini jantung. Jadi ini di sini ini tadi saya bilang ganglion paravertebral ini kan ada titik-titiknya. Ini satu titik ke sini, satu titik di titik ini juga ada yang keluar itu yang ke kulit. Kalau di situ diterangsang masuk ke situ juga. Ya, jadi memang ini kita betul-betul meneliti secara ilmiah, bukan gurgatu kerokan. Ditanya maripora, ora. Sangat ilmiah dan saya juga waktu itu pun biayanya tinggi loh saya memakai karena untuk parameter tadi memeriksa endorfin itu larang banget loh. Memeriksa prostaglandin itu mahal sekali. Kita kan harus beli satu kit untuk memeriksa karena di laboratorium tidak ada. Kita periksa, saya dengan Prodia memang. Tapi reagen untuk periksa itu harus pesan dari Amerika. Dan nggak murah. Zaman dulu aja saya habisnya sudah. Zaman dulu itu antara 60 sampai 80 juta. Ya, jadi betul-betul ini kita tenanan tadi nih. Itu kan semua dasarnya ilmiah. Ilmiah dari anatominya, ilmiah dari patologinya, ilmiah dari biomolekulernya, sudah ilmiah semua. Tadi ya maka dari titik ini kita ambil tadi tempat ya benda tadi di situ, terus kita kerokan ke sana.
Karena jalannya, tadi saya tunjukkan di sini ya, jalannya itu ke samping. Nah, kalau mau di sini dikeroki juga boleh. Di sini boleh. Di ini boleh. Ya, yang jangan dikerok itu, nah ini penting disampaikan ke masyarakat, daerah leher. Leher depan ini tidak boleh dikerok. Tapi banyak masyarakat justru kalau ngeroki sering seneng di sini. Ibu-ibu itu di pasar ya, nggak boleh. Ya karena di sini banyak sekali saraf kecil-kecil. Kemudian di sini banyak pembuluh darah kecil. Ada yang namanya glomus caroticus. Itu kalau terpencet pas di situ mendadak orang pingsan. Satu lagi di sini ada tulang rawan untuk pernapasan. Kalau terlalu keras bisa pecah, nggak boleh. Nah, jadi di sini ke depan ini jangan dikerok. Iya, kalau di tempat lain silahkan. Di perut boleh. Orang kalau perutnya dikeroki, alon-alon orang ngentut kok. Ya di sini ini udah dikeroki penak banget ini. Kalau orang yang sering kerokan ini penak banget.